poin pertama yang akan disampaikan dalam closing remarks ini adalah kalau kita berbicara tentang kasus-kasus di area neurodevelopmental dan behavioral pediatrik, maka saat kita melakukan pemeriksaan untuk akhirnya bisa menentukan kasus yang kita hadapi tersebut normal perkembangannya atau tidak normal perkembangannya, dan akhirnya kita bisa buat diagnosis, kita menggunakan konsep yang lebih luas lagi dari sekedar memeriksa 4 area perkembangan saja. Dulu, kalau kita melakukan pemeriksaan di area neurodevelopmental dan behavioral pediatrik ini, biasanya kita hanya periksa ada tidak gangguan perkembangan motoriknya, ada tidak gangguan berbahasanya, ada tidak gangguan interaksinya atau gangguan sosial pada anaknya, dan kemudian menilai bagaimana perkembangan kognisinya. Nah, ternyata kalau kita hanya periksa 4 area tersebut, tidak cukup untuk kita bisa menentukan kasus-kasus yang kita dapatkan tersebut dengan gangguan keluhan perkembangan, dengan kita bisa menemukan aspek lain yang sesungguhnya bisa kita dapatkan pada kasus yang terganggu perkembangannya itu. Artinya apa? Kita memang masih memerlukan pemeriksaan lain yang berkenaan dengan gangguan-gangguan tersebut. Nah, salah satunya yang kemudian tadi dibahas detail sekali adalah tentang fungsi eksekutif. Jadi, konsep baru di dalam kita melakukan pemeriksaan perkembangan di area neurodevelopmental dan behavioral pediatrik ini, kita perluas lagi dengan melakukan pemeriksaan fungsi eksekutif, dan itu bisa kita kerjakan karena kemudian kita bisa mengkorelasikan terhadap perilaku-perilaku yang kita lihat dari kasus-kasus tersebut. Kenapa? Karena tadi diceritakan tipikal sekali perilaku-perilaku itu untuk kita bisa korelasikan dengan fungsi eksekutif di berbagai umur, semacam milestone ya. Dan bahkan ujung akhirnya nanti dalam berbagai umur tersebut, saya sering menyebutnya across lifespan. Kita kemudian jadi bisa menilai yang sedang kita hadapi ini sesungguhnya terganggu juga fungsi eksekutifnya yang kita korelasikan tadi dengan perilaku. Ada pada posisi yang memang jauh sekali di bawah rata-rata dari fungsi eksekutif yang memang kita lihat kalau dia normal, atau kemudian lebih tinggi lagi dari umur yang sama untuk aspek fungsi eksekutifnya yang kita lihat. Sehingga sebetulnya walaupun kita tidak melakukan pemeriksaan tes IQ, tadi juga sudah disinggung oleh Dr. Muna misalnya, kita bisa juga lakukan pemeriksaan tes IQ untuk dapat angka yang lebih fix ya. Dengan melakukan misalnya, andai kata umurnya kurang dari 5 tahun, ada tools yang kemudian bisa kita kerjakan, Griffith, dan sekarang sudah sampai seri 3 dari pemeriksaan Griffith ini. Hanya sayangnya memang pemeriksaan Griffith harus kemudian yang melakukannya tersertifikasi, artinya memang perlu course khusus untuk hal tersebut ya, dapat sertifikasi internasionalnya. Nah, kalau kita bisa lakukan tes Griffith apalagi, dapat kita angka IQ-nya yang kemudian bisa lebih memperkuat lagi dengan kita mengkorelasikan tadi terhadap perilaku dan fungsi eksekutifnya. Sehingga secara umum kalau kita lihat, kita akan bisa membagi gangguan-gangguan yang berkaitan dengan perilaku dan fungsi eksekutif yang kita lihat dalam 2 kelompok.
Satu, kelompok yang memang sangat terganggu fungsi eksekutifnya, artinya korelasi terhadap kognisinya adalah yang ber-IQ di bawah rata-rata normal. Bisa kita jumpai pada kasus apa misalnya? Disabilitas intelektual, apalagi autism spectrum disorder, atau kelompok satu lagi yang memang ber-IQ di atas rata-rata atau normal IQ-nya. Misalnya kasusnya tadi yang dibahas, attention deficit hyperactivity disorder, yang bisa bersamaan dengan kasus disleksi. Atau kemudian dibalik, kasusnya disleksi dan kemudian disertai ADHD. Atau dia tambah lagi, disleksi, ADHD juga, tapi IQ-nya sangat jauh di atas rata-rata, ada pada posisi gifted. Semua yang kita lihat tadi dari dua kelompok, kita melihat bahkan mulai dari awal sekali itu kapan? Di kisaran umur 2 sampai 3 tahun, biasanya di 3 tahunan ya, karena usia ini adalah usia yang kritis di dalam kita membuat diagnosis. Kenapa? Karena sering overlapping diagnosis antara gangguan-gangguan tadi. Autisme, intellectual disability, ADHD, anak-anak yang gifted, anak-anak yang disleksi, yang kalau kelompoknya ber-IQ normal, sering diawalinya, tidak semua, tapi di kisaran 30-40%, dengan gangguan berbahasa ekspresif sebagai diagnosisnya, atau expressive language disorder. Nah, poinnya adalah kalau kita melakukan pemeriksaan dengan konsep baru tadi, tidak hanya gangguan perkembangannya saja yang kita lihat, tapi ditambah lagi dengan pemeriksaan apa saja perilaku yang kemudian kita lihat dari kemudian kasus yang kita dapatkan itu, karena nanti bervariasi sekali, dan kemudian kita hubungkan dengan fungsi eksekutif yang ada pada anak yang kita lihat tersebut, sesungguhnya kita sudah bisa juga membuat diagnosis dari kasus-kasus yang sering overlapping diagnosisnya karena terlihat sama. Gejalanya hiperaktivitas, tapi sesungguhnya berbeda-beda diagnosisnya satu sama lainnya. Nah, mungkin closing remarks hari ini adalah apa yang tadi kita uraikan, dan nanti minggu depan serta minggu depannya lagi kita akan uraikan masing-masing kasus ini berlandaskan apa yang sudah diuraikan dalam 2 kali pertemuan, untuk kita bisa membedakan dengan baik kasus-kasus yang perilakunya tidak diam, hiperaktif, tapi sesungguhnya punya diagnosis yang bisa berbeda-beda dengan melihat perilaku yang kita periksa itu dikorelasikan dengan fungsi eksekutifnya. Mudah-mudahan bisa terpahami dengan baik.